Teman-teman, di depan saya sudah ada Honda CB 150X. Bukan. Ini Honda CB 500X. Ini bisa dibilang kakaknya Honda CB 150X yang udah kita bikin videonya di atas ini. Motor ini tuh masuk Indonesia tahun 2015 dan sampai sekarang masih menjadi salah satu motor andalan untuk big bike Honda kelas medium di segmen touring adventure. Waktu launching sih awal-awal tuh harganya masih di bawah 150 juta ya. Nah sekarang harganya udah sampai 192 juta on road Jakarta. Mahal murah? Harga sebenarnya sih agak-agak murah karena ini motor CBU dari Thailand, jadi ada perjanjian dagang antar negara ASEAN, jadi bisa ditekan untuk biaya pajaknya. Dan ini adalah model yang terbaru yang punya beberapa perubahan dan kita akan kulik apa aja yang berubah dari Honda CB 500X. Stay tune terus. Jadi pada model terbaru ini tuh ubahannya bisa dibilang minim karena fokus di bagian tengah sampai ke depan. Nah, yang paling terlihat mencolok adalah suspensi depannya. Dia sekarang pakai model upside down menggantikan model teleskopik di model-model sebelumnya, dan ini suspensinya upside down dari Showa tipenya SFF BP, Spirit Function Fork Big Piston. Diameternya 41 mm, jadi kelihatan lebih kokoh di Honda CB 500X ini, dan dia punya travel suspensi yang pastinya lebih panjang. Jarak mainnya lebih panjang, jadi ketika kalian pakai di jalan off-road, menghantam lubang gitu ya, itu guncangannya bisa lebih diredam. Terus perubahan yang ada di model sebelumnya juga, yang masih dipertahankan di model terbaru adalah diameter peleknya 19 inci. Jadi kalau di motor-motor buat main off-road sih emang bagusnya tuh paduannya 19-17, karena roda depan lebih gede supaya lewatin jalan jelek itu lebih nyaman lah ke pengendara, dan setangnya juga lebih gak terlalu banyak berguncang. Nah, perubahan yang lain adalah dia sekarang pakai rem cakram ganda kanan kiri. Kalau sebelum itu cuman pakai rem cakram di sebelah doang, dan ini pakai cakram ganda yang pastinya kesan mogenya tuh jadi lebih kelihatan. Kalipernya dari Nissin 2 piston, jadi total ada 4 piston untuk rem depan, dan ini cakramnya udah floating, kelihatan ada cincin-cincinnya seperti ini nih cakram ini. Jadi kalau buat ngerem ini udah lebih pakem banget. Sekarang kita cek perubahan yang kedua. Seperti yang udah saya bilang tadi, kalau motor ini tuh perubahannya lebih fokus ke bagian tengah sampai depan. Makanya kalau kalian itu desain bentuk-bentuknya tuh masih mirip-mirip sama model-model sebelumnya. Dari tangkinya yang gede, terus ada strut tangki yang menyatu sama bodinya ini dan sampai menutupi sebagian atas mesin. Tapi yang berubah juga di bagian lampunya. Sekarang lampunya punya bentuk yang dibuat lebih agresif, dan di bagian sini nih ada semacam bagian yang menyudut jadi kayak tanduk gitu. Dan kalau dilihat dari jauh itu nyalanya jadi kayak ada 4 titik LED, kanan, kiri, atas, bawah. Tapi kalau lampu jauhnya dinyalain, dia akan nyala di bagian tengah sini. Ini tuh kalau saya baca di websitenya Honda Global, katanya untuk meningkatkan cahaya yang lebih terang lah. Jadi cahaya juga lebih fokus, visibilitas pengendara yang naik motor ini juga lebih baik. Tapi kalau yang beli motor ini sih pasti ditambahin aksesoris ya, macam-macam crash bar, terus dikasih lampu fog lamp. Tapi nggak apa-apa, karena Honda juga sudah memikirkan visibilitas motor dalam kondisi standar. Kalau kurang ya tinggal upgrade aja. Lanjut perubahan yang ketiga. Perubahan yang ketiga ada di bagian lengan ayun sama suspensinya. Jadi Honda itu menyebut di lengan ayunnya itu dibuat lebih ringan, kemudian redaman suspensinya juga ada settingan yang berubah lah. Intinya supaya handling dan redaman motor ini khususnya di bagian belakang itu bisa lebih baik dari model-model sebelumnya. Tapi secara spesifikasi kaki-kakinya ini udah kelihatan proper banget buat melibas jalan-jalan jelek. Mulai dari penggunaan ban pacul, kemudian rem cakram di belakang juga diameternya gede banget, dan ini kalipernya dari Nissin yang bukan wafer, dan peleknya pakai 17 inci, ukurannya proporsional sih sama motornya, jadi kayaknya nggak perlu ganti ban-ban yang lebar lagi lah. Ini udah cukup banget. Lanjut perubahan yang keempat.
Oke, perubahan yang keempat adalah pilihan warnanya. Jadi untuk model terbaru ini kalian bisa mendapatkan satu warna tambahan, yaitu Per Organic Green. Jadi warnanya tuh agak hijau lumut tua gitu ya. Tapi selain warna hijau tadi, tetap ada warna hitam seperti yang di depan saya ini. Ini disebutnya Gunpowder Black Metallic, dan yang warna merah. Yang warna merah tuh kayaknya favorit banget ya. Warna merahnya disebut dengan Grand Prix Crepes. Itu dia teman-teman 4 perubahan dari Honda CB500X model terbaru. Tapi untuk spesifikasi dan fitur-fitur lainnya itu masih sama. Misalkan dia pakai panel meter sudah digital dengan tampilan negatif display, dan ini benar-benar cakep ala-ala motor adventure juga. Dengan tachometernya yang kecil seperti ini, jadi kayak semacam kompas bentuknya. Dan ada indikator bensin, ada jam digital, ada speedometer, ada trip meter A dan B, dan ini adalah indikator suhu mesin. Terus di kanan kirinya ada indikator gigi netral, tekanan oli, indikator ABS, indikator lampu jauh, dan indikator check engine. Di bawah ada indikator lampu sen, kanan kiri. Informasi di bawah ini, dia ada km per liter, jadi ini konsumsi bahan bakar real time. Setelah pencet ini ada konsumsi bahan bakar rata-rata, ini konsumsi bahan bakar liter. Oke, maksudnya sisa bahan bakar dalam tangki, dan ini adalah kecepatan rata-rata, dan ini time untuk menunjukkan waktu perjalanan kalian. Dan ini sisa tangki bahan bakar ada berapa, ada indikator di sini. Kembali lagi di konsumsi bahan bakar aktual. Kemudian dia juga punya windshield yang bentuknya sekarang lebih tinggi, dan dia punya setelan, walaupun secara manual ada setelan satu tingkat. Ini posisi yang rendah. Kalian tinggal kendorin baut L-nya di sini, naikin untuk ke posisi windshield yang lebih tinggi. Terus untuk kunci pengaman, dia masih pakai kunci kontak biasa, tapi dia sudah immobilizer yang disebut dengan HISS, Honda Intelligent Security System. Jadi lumayan lebih aman. Terus kalau untuk mesin, nah kalau untuk mesinnya, dia itu sebenarnya masih pakai basis mesin yang sama. 4 tak DOHC 8 katup pendingin cairan dengan 2 silinder segaris. Tenaga dan torsinya ini cukupan banget. Tapi di model terbaru ini Honda membuat settingan mesinnya itu lebih kuat buat di putaran bawah sama menengah. Emang buat off-road yang jalannya lewat jalan terjal, kemudian kalian naik-naik gunung gitu kan, yang jalannya tanjakannya agak-agak ekstrem, dia akan lebih kuat. Dan dia sudah ada fitur assist dan sleeper clutch. Gimana? Ini sih cocok banget ya buat adventure, ya. Itu dia tadi 4 perubahan dari Honda CB500X yang terbaru. Jadi kalau kalian pengen motor adventure tapi budgetnya agak-agak minim, ya bisa beli Honda CB150X. Harganya tuh 32 sampai 35 juta. Itu estimasi. Ya anggaplah 35 juta. Tapi kalau kalian punya budget buat beli motor seharga Honda Brio gitu kan yang 200 jutaan, nah beli ini nih, Honda CB500X, harganya 192 juta. Ini masih ada kembalian 8 juta, ya bisa buat beli box ataupun beli crash bar, nambahin fog lamp biar lebih proper buat adventurean pakai motor ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovfun Indonesia, dan tunggu video kami selanjutnya.